Berjumpa lagi dengan saya, Sektiono Pinto Nugroho, di dalam Renungan Iman Tengah Minggu. Saudara-saudara kasih, kalau dulu kita mengikuti perkemahan ketika kita masih sekolah, ada satu aktivitas yang hampir tidak pernah kita lewatkan, yaitu api unggun. Di dalam api unggun itu, api sengaja dibakar, dikobar-kobarkan di tengah-tengah lapangan, kemudian para peserta itu mengelilinginya, ada duduk di sekeliling api yang berkobar-kobar itu. Tujuan dari api unggun ini ada dua, atau kemanfaat dari api unggun ini ada dua. Yang pertama, yaitu adalah untuk menghangatkan tubuh para peserta. Kenapa? Karena tempat perkemahan biasanya adalah tempat yang dingin, entah di lereng gunung atau di tempat yang lapang, sehingga pada malam hari itu sangat dingin udaranya. Maka ketika ada api yang berkobar-kobar, suasana yang jadi lebih hangat. Kemudian yang kedua adalah untuk menerangi sekitar lapangan itu, karena malam hari tempat perkemahan itu biasanya sangat minim cahaya, jadi sangat gelap. Nah, oleh karena itulah api unggun ini jadi dinanti-nanti oleh para peserta, karena kalau ada api unggun di tengah-tengah, ada api yang berkobar-kobar, mereka ada di dekat situ, mereka jadi lebih hangat dan situasinya jadi lebih terang daripada sebelum-sebelumnya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bicara soal api yang berkobar-kobar seperti api unggun yang tadi itu, kita jadi ingat tentang kisah tentang dua orang murid Tuhan Yesus yang berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Ada dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus, dan di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu kisah ada di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi yang namanya Kleopas dan seorang temannya itu sedang berjalan ke Emmaus, dan di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, di ayat 32 disebutkan begini, apa yang mereka rasakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita, ketika ia menerangkan isi kitab suci kepada kita? Hati yang berkobar-kobar, itu yang dirasakan oleh dua orang itu ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Pada awalnya mereka memang tidak menyadari bahwa yang berserta dengan mereka di jalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi hingga ketika Tuhan Yesus itu memecah-mecah roti dan memberikan kepada mereka roti itu, terbukalah mata mereka, sehingga mereka bisa mengenali bahwa ialah Kristus yang sudah bangkit dari maut. Apa yang membuat mereka yakin bahwa sosok yang mereka jumpai itu adalah Tuhan Yesus? Tak lain adalah seperti yang mereka sebutkan sendiri, karena mereka merasakan betapa hati mereka itu berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus berbincang dengan mereka di jalan, ketika Tuhan Yesus menerangkan isi kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Mungkin mereka ingat kenangan-kenangan ketika masih bersama dengan Tuhan Yesus mengajar banyak orang, mereka merasakan semangat yang sama. Jadi mereka sangat yakin bahwa sosok yang mereka jumpai itu adalah Tuhan Yesus. Jadi perjumpaan mereka dengan Kristus yang sudah bangkit mengobarkan kembali semangat mereka. Kiranya demikian pula dengan kita. Pengalaman iman kita bersama dengan Kristus yang sudah bangkit semestinya tetap membuat hati kita ini berkobar-kobar sekalipun situasinya ambyar. Perjumpaan kita
pengalaman iman kita dengan Kristus kiranya tetap membuat semangat kita berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar sekalipun situasi di sekeliling kita, situasi kehidupan kita ini ambiar. Saudara-saudara, wabah virus corona ini yang kita hadapi bersama ini bagaikan sebuah malam yang gelap dan dingin. Gelap seolah kita tidak bisa melihat dengan jelas masa depan itu akan seperti apa, dan sepertinya sangat suram karena kita dilimputi oleh ketakutan dan juga kecemasan. Dingin karena kita merasa seolah-olah maut itu begitu dekat mau menghampiri kita. Jadi suasananya mungkin kita merasa begitu gelap dan dingin di tengah wabah virus ini. Dan kiranya kisah Emmaus yang kita baca tadi, yang kita ingat tadi, bisa mengobarkan kembali semangat kita dan pengharapan kita tetap berkobar-kobar. Kenapa seperti Kleopas dan seorang temannya itu, yang ketika berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit, mereka merasakan hati mereka berkobar-kobar. Kiranya demikian juga dengan kita. Percayalah, Kristus yang bangkit dari maut itu membawa semangat dan pengharapan baru bagi kita yang percaya akan berita kebangkitannya. Tetaplah punya semangat yang berkobar-kobar sekalipun situasi kita ambiar. Tuhan beserta kita. Amin.